Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puja serta syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga dengan berbagai macam nikmat itu kita bisa melaksanakan aktivitas hingga saat ini dengan secara sempurna. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Ifah Masripah SEMM selaku dosen pengampu dari mata kuliah perilaku organisasi dan yang saya hormati pula para dosen-dosen yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hakim Al-Fajri dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Manajemen. Dalam kali ini saya akan membahas tentang kekuasaan dan politik dalam organisasi dalam beberapa waktu menit ke depan, yaitu tentang mata kuliah perilaku organisasi sebagai tugas untuk ujian akhir semester pula. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, sebelum kita mengetahui lebih dalam tentang kekuasaan dan politik dalam organisasi, yang pertama-tama itu kita harus tahu terlebih dahulu apa pengertian dari kekuasaan dan lain sebagainya. Langsung saja kita memasuki untuk membahas tentang pengertiannya. Yang pertama yaitu pengertian tentang kekuasaan. Pengertian kekuasaan itu adalah apa? Adalah gagasan politik yang berkisar pada sejumlah karakteristik. Nah, karakteristik tersebut mengelaborasi kekuasaan selaku alat yang digunakan seseorang, yaitu pemimpin, juga pengikut gunakan dalam hubungan interpersonalnya. Nah, pengertian kekuasaan dalam organisasi serta pengertian politik dalam organisasi dalam perbincangan seputar organisasi dan manajemen adalah perkembangan paling mutakhir dalam studi-studi organisasi dan manajemen. Nah, Gilbert Weverholm juga mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan individu untuk mencapai tujuannya saat berhubungan dengan orang lain ketika dihadapkan pada penolakan mereka. Lanjut selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang karakteristik kekuasaan dari pembicaraan para ahli. Nah, yaitu menurut Weverholm. Nah, jadi karakter kekuasaan itu secara garis besar menurut Weverholm itu ada 8. Yang pertama yaitu apa? Kekuasaan itu bersifat sengaja karena meliputi kehendak, bukan hanya sekedar tindakan acak. Nah, artinya ditujui atau dimaksud pekerjaannya. Karena ya tadi meliputi kehendak, tujuan, keinginan, bukan hanya sekedar tindakan yang acak-acak. Bukan hanya sekedar tindakan yang berasal dari spontan. Nah, itu ya yang pertama. Yang kedua, kekuasaan itu adalah alat atau instrumen. Nah, ya itu adalah alat untuk guna mencapai tujuan. Nah, untuk mencapai tujuan yang diinginkan, maka kekuasaan bisa jadi jalan, menjadi salah satu jalan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, itu yang kedua karakternya. Yang ketiga yaitu apa? Kekuasaan itu bersifat terbatas. Nah, ia diukur dan diperbandingkan di aneka situasi atau dideteksi kemunculannya. Itu yang ketiga. Nah, lalu yang nomor keempat yaitu kekuasaan itu melibatkan ketergantungan. Nah, terdapat kebebasan atau faktor kebergantungan, ketidakbergantungan yang melekat pada penggunaan kekuasaan. Itu yang keempat. Lalu yang nomor kelima yaitu apa? Kekuasaan adalah gagasan bertindak. Nah, artinya apa? Yaitu bersifat samar dan tidak selalu dimiliki. Nah, artinya kadang-kadang ada dan kadang-kadang juga tidak ada. Lalu yang selanjutnya yang nomor 6 yaitu kekuasaan ditentukan dalam istilah hasil. Nah, hasil menentukan kekuasaan yang kita miliki. Lalu yang nomor 7 mengenai karakter kekuasaan menurut Weverholm yaitu apa?
Kekuasaan itu bersifat situasional. Kekuasaan tertentu efektif di suatu hubungan tertentu. Nah, bukan seluruh hubungan. Lalu yang terakhir, karakter kekuasaan menurut Firehall itu apa? Kekuasaan itu didasarkan pada oposisi atau perbedaan. Nah, partai harus berbeda sebelum mereka bisa menggunakan kekuasaannya. Artinya, antara partai satu dengan partai yang lainnya harus ada oposisi, harus ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Tidak bisa sama dan harus berbeda. Itu karakter kekuasaan menurut Firehall. Lalu yang kedua, kita akan membahas tentang sumber dan jenis kekuasaan. Nah, sumber dan jenis kekuasaan itu diantaranya ada 12 sumber dan jenis kekuasaan. Jenis yang pertama yaitu jenis kekuasaan yang otoritas formal. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kendali sumber daya langka. Yang kedua. Yang ketiga, penggunaan struktur, aturan, serta kebijakan organisasi. Itu yang keempat, yang ketiga. Lalu yang keempat, kendali proses pembuatan keputusan. Dan yang kelima yaitu kendali pengetahuan dan informasi. Dan yang keenam, tentang sumber dan jenis kekuasaan yaitu kendali batasan, boundary, organisasi. Lalu yang selanjutnya, yang ketujuh yaitu kendali teknologi. Dan yang kedelapan, aliansi interpersonal, jaringan, dan kendali atas organisasi informal. Dan yang kesembilan yaitu simbolisme dan manajemen makna, filosofi organisasi. Lalu yang ke-10, gender dan manajemen hubungan berbasis gender. Nah, yang 11, faktor-faktor struktural yang menentukan tahap-tahap tindakan. Lalu yang kedua, kekuasaan yang telah seorang miliki. Lalu menurut bagi Morgan, sebuah tambahan catatan. Sumber-sumber kekuasaan itu menyediakan para anggota organisasi sejumlah makna berbeda untuk menggapai kepentingan organisasi sekaligus melestarikan konflik dalam organisasi. Lalu yang selanjutnya, menurut French and Ravel, Douglas ini menanggapi tadi, membagi taksonomi jenis kekuasaan, mengklasifikasikannya menjadi 10 jenis kekuasaan. Yang pertama itu apa? Yang pertama ada yang namanya reward power. Nah, reward power itu apa? Reward power itu adalah kekuasaan yang didasarkan kemampuan seseorang menyediakan keuntungan bagi sesuatu atau orang lain. Itu yang pertama. Jadi kekuasaannya menguntungi terhadap sesuatu atau terhadap orang lain. Lalu yang kedua jenisnya yaitu taksonomi jenis kekuasaan adalah coercive power. Nah, apa itu coercive power? Yaitu kekuasaan yang didasarkan atas kemampuan seseorang menyediakan dampak hukuman pada target akibat ketidakpatuhannya. Itu jenis yang kedua. Lalu yang ketiga apa? Ada yang namanya expert power. Nah, apa itu expert power? Expert power adalah kekuasaan yang didasarkan kemampuan dan pengetahuan khusus yang dimiliki oleh seseorang, di mana target atau orang lain kerap menggunakan atau bergantung kepadanya. Nah, itu yang ketiga, expert power. Dan yang keempat yaitu legitimate power. Apa itu legitimate power? Legitimate power itu adalah kekuasaan yang didasarkan atas perasaan orang lain, menimbulkan perasaan, membawa perasaan bahwa pelaku kekuasaan itu punya otoritas dan hak untuk memengaruhi tindakan mereka. Nah, jadi menguasai perasaan orang untuk menguasai otoritas dan mempengaruhi tindakan-tindakan mereka. Dan yang kelima yaitu identification power with other. Nah, apa itu? Yaitu hubungan seseorang dengan orang lain yang punya kekuasaan menular pada orang yang berhubungan tersebut. Sebab itu, kekuasaan yang ada merujuk pada penguasaan yang lain. Itu yang kelima.
Lalu yang keenam, critical power. Apa itu critical power? Nah, pada tingkat lain, seseorang berkuasa hingga derajat di mana kontribusi orang tersebut bersifat kritis bagi individu atau bagi organisasi. Lalu yang ketujuh, social organization power. Apa itu social organization power? Yaitu kekuasaan juga diturunkan lewat hubungan terstruktur, di mana seseorang mengkombinasikan kekuatan individu mereka guna memenuhi tujuan kelompok. Nah, memanfaatkan kekuatan individu untuk kepentingan kelompok. Lalu yang kedelapan apa? Power using power. Apa itu? Kekuasaan juga bisa bersumber tatkala seseorang menggunakan kekuasaannya. Nah, kekeliruan menerapkan kekuasaan dapat berakibat hingga hilangnya kekuasaan. Yang kesembilan, charismatic power. Karisma yang digambarkan Max Weber dan referent power diidentifikasi menyediakan dasar teoritis bagi dasar kekuasaan. Dan yang ke-10, centrality power. Penempatan strategis individu dalam organisasi juga merupakan sumber kekuasaan. Itu adalah jenis kekuasaan yang dibagi oleh Douglas Fairhall. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas tentang terakhir yaitu politik dalam organisasi. Nah, Richard L. Duff itu mengidentifikasi 3 wilayah di mana politik organisasi terangsang untuk muncul. Nah, wilayah tersebut adalah apa saja sih wilayah tersebut? Yang pertama yaitu perubahan struktural, suksesi manajemen, dan yang terakhir yaitu alokasi sumber daya. Kita akan bahas secara singkat. Yang pertama yaitu tentang perubahan struktural. Nah, perubahan struktural itu misalnya reorganisasi jabatan, langsung menohok ke dalam jantung hubungan otoritas dan kekuasaan, yaitu tentang perubahan struktural. Dan yang kedua itu apa? Suksesi manajemen. Perubahan keorganisasian seperti rekrutmen eksekutif baru, promosi, dan transfer pegawai punya signifikasi politik yang besar, khususnya pada level organisasi puncak, di mana ketidakmenentuan demikian tinggi dan jaringan kepercayaan, kerjasama, dan komunikasi di antara eksekutif itu sangat penting. Dan yang terakhir yaitu alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya itu adalah arena politik ketiga. Nah, alokasi sumber daya memotong seluruh sumber daya yang dibutuhkan bagi kinerja organisasi, termasuk diantaranya yaitu gaji, anggaran, pekerja, fasilitas kantor, perlengkapan, penggunaan transportasi, dan lain sebagainya. Itu pembahasan tentang politik dalam organisasi. Ya, jadi seperti itu pembahasan mengenai politik dalam organisasi. Sebelumnya, terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Ibu Nyai Ifah Masrifah SEMM yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video saya. Sebelumnya, saya ucapkan sekali lagi, mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.